Monggo, ada pertanyaan, kita buka 5 ya. Oh 3 dulu. 1 ibu, tadi 2 depan, sisi sini 1, 3. Silakan ibu yang berbaju ungu, sebutkan namanya aja ibu. Selamat siang, terima kasih saya diberi kesempatan pertama. Saya Iin dari Fakultas Biologi UGM, dari Wanita Fakultas Biologi UGM. Saya pecinta kucing Bu, dan saya sering ke KHJ untuk memeriksakan kucing-kucing saya. Begini Bu, saya ingin menanyakan, kalau katanya kalau kita itu pecinta kucing dan kita tuh pernah terinfeksi tokso, kemudian kita tuh menjadi kebal dan kemudian kita tidak bisa tidak bisa terkena tokso lagi seperti itu. Apakah betul Ibu? Terima kasih. Ya, mau langsung dijawab atau dikumpulin 3 dulu, Prof? Dikumpulin 3 ya. Dikumpulin 3. Jadi tadi yang kedua di depan. Silakan Ibu yang berjilbab orange. Sebutkan namanya, Bu. Yeah. Saya Ibu Bambang Rosdiarso dari Fakultas MIPA. Yang ingin saya tanyakan, kalau tadi yang dibahas kan selalu kucing ya, tokso. Kalau mempunyai asma misalnya, apakah tidak berpengaruh apabila mempunyai pelihara kucing di rumah? Terima kasih. Terima kasih Ibu Bambang dari MIPA. Nanti saya yang bantu jawab mungkin ya, karena Prof Ida mungkin nanti saya bantu jawab, boleh. Monggo yang ketiga tadi Ibu yang jilbab merah dulu ya Ibu ya. Ya, Ibu Afi. Silahkan. Selamat pagi, saya Ibu Afiani dari Dharma Wanita Fakultas Pertanian. Yang di sekitar tempat tinggal saya Ibu, itu banyak kucing liar. Dan itu kotorannya sering berada di jalan-jalan begitu Bu. Kalau pas hujan terbawa air, kalau pas panas itu ya kalau mungkin bisa menjadi debunya berterbangan. Padahal di tempat tinggal kami itu banyak warung-warung makan, juga ada kadang orang jualan yang lewat itu Bu. Itu bagaimana mengatasinya? Nggih, mengatan kemawon matur nuwun. Terima kasih Bu Afi. Ini pertanyaannya Bu Afi terkait pengaruhnya ya. Pengaruhnya. Silakan Prof Ida. Tes ya, oke. Baik, yang pertama menika dari Bu Iin, UP Biologi nggih, Bu Iin. Terima kasih ini sudah menjadi pelanggan KHJ. Nggih. Menika pecinta kucing, kemudian pertanyaannya kalau sudah pernah terkena tokso, apakah ini bisa kebal begitu ya? Ibu-ibu sekalian, terutama Bu Iin, ya, kalau seseorang sudah pernah terinfeksi tokso, maka di dalam tubuhnya akan membentuk yang namanya antibodi atau disebut dengan kekebalan. Nah, ketika ada antibodi terbentuk, maka seseorang ini sudah menjadi terproteksi oleh antibodi kalau dia terinfeksi oleh tokso lagi. Nah, berarti toksonya itu kan ada di tubuh ibu seseorang yang tadi terinfeksi. Pertanyaannya adalah kapan dia akan muncul sakit ya, menunjukkan gejala klinis ketika seseorang ini kekebalannya turun ya. Ketika kekebalannya turun, maka dia bisa termanifestasi klinis ya. Akan tetapi kalau tadi yang ditanyakan apakah dia kebal atau tidak misalnya,
memang seseorang yang sudah pernah terkena tokso, maka dia akan mempunyai kekebalan atau antibodi yang bila nanti ada infeksi lagi, maka dia bisa ditangkap oleh antibodi yang sudah ada di dalam tubuhnya. Begitu. Moga-moga menjawab ya, Ibu Iin. Ya. Kemudian yang kedua tadi MIPA dari MIPA Bu Bambang menika terkait dengan asma. Menika nanti Bu Dr. Kamelia ikut menjawab ya. Karena ini kalau hubungannya dengan asma kan hubungannya dengan alergi nih. Ini kebetulan anak kedua saya itu alergi terhadap bulu kucing, kemudian terhadap debu-debu, Dok. Jadi kalau debu baru masuk rumah, nah itu pasti bersin-bersin, gebres-gebres ya. Bahkan sampai wah luar biasa kalau udah bersin-bersin. Tapi ini faktornya alergi. Jadi bukan karena toksonya, tapi karena alerginya. Nah, nanti Bu Dr. Kamelia bisa menjelaskan nggih, Bu Dr. Kamelia nggih. Kemudian yang ketiga tadi Ibu Aviani dari pertanian. Tadi kucingnya tetangga malah eok di kucing liar ya, bukan kucingnya tetangga ya. Nah, kalau kucing tetangga bisa dibilangi, bu kucingmu lu eok ning aku. Ya ini. Nah, ini. Tapi kalau kucing liar lah ini menjadi persoalan ya. Memang untuk kucing liar ini bisa punya risiko sih ibu-ibu, karena kalau kucing liar kan kita nggak ngerti nih dia ada tokso atau tidak, dia ada penyakit lain atau tidak, penyakit lain yang bisa ditularkan oleh tinja kucing selain tokso apa? Cacing. Cacingnya bisa cacing toksokara ya, bisa cacing ankylos ya, itu bisa ditularkan oleh atau melalui tinja kucing. Nah, sehingga kalau kucingnya liar tidak bertuan, nah ini kalau bisa ya tinjanya ya kita harus ini ya ibu-ibu harus membersihkan, karena kalau tidak, satu bisa resiko penyakit, dua apa ibu-ibu, baunya wangi. Nah ini ya baunya wangi. Nah caranya gimana tinja kucing supaya aman ibu-ibu? Pakailah plastik ya, dimasukkan pakai serok itu maksudnya ya, tangannya tidak langsung menyentuh menyentuh tinja ya, menyentuh BAB-nya si kucing. Nah tadi dikatakan tinja kucing kalau masih seger dipegang tidak ada toksonya, ya toh? Kan ada oosista tapi belum bersepurulasi, kan berarti tidak menginfeksi, bukan, aman. Tapi ingat ya ibu-ibu, kalau kucing liar kan nggak diberi obat cacing, jadi punya risiko tertular cacing. Nah, cacingnya itu bukan bentuk cacing yang gendut begitu ibu-ibu. Bentuknya adalah telur cacing ya. Telur cacing itu yang nanti bisa nempel di tangan kita kalau kita langsung tanpa menggunakan alat bantu serok atau apa gitu ibu-ibu ya. Kira-kira begitu ibu-ibu. Tadi poinnya adalah bagaimana caranya begitu yang atasinya ya. Berarti ibu-ibu harus jadi sukarelawan. Harus jadi sukarelawan untuk dibersihkan tadi ibu-ibu, tapi aman, begitu ya? Ya, ini memang kalau kucing liar belum bisa diatasinya bagaimana. Ngaten kira-kira semoga bisa menjawab ya. Tapi yang jelas supaya ibu-ibu tetap sehat, aman, begitu ya. Bu Aviani matur nuwun. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan menjawab. Saya bantu sedikit jawab dari pertanyaan Bu Bambang masalah asma. Memang bulu kucing ya, bulu kucing bukan toksonya, tapi bulu kucing merupakan suatu alergen yang bisa menyebabkan alergi. Nah, biasanya orang yang alergi itu 80% asma. Boleh nggak miara kucing? Boleh, tapi kalau bisa dikandangin aja. Kalau mau main sama kucing, pakai masker. Itu sih.
atau sphinx yang nggak ada bulunya tapi mahal. Saya pengen tapi nggak bisa beli. Jadi salah satunya adalah supaya alerginya atau asmanya tidak kambuh, ya kita hindari. Dengan cara apa ya? Paling tidak kalau memang kita suka kucing, kucingnya bisa dikandangin saja, kita lihat dari jauh. Yang penting seperti saya ini alergi berat, tapi saya pecinta kucing. Ya saya tetap miara kucing. Iya, saya alergi berat, tapi saya lihat dari jauh aja. Dulu waktu kecil sih saya sering tidur sama kucing, makanya bersin-bersin tiap pagi tuh nggak pernah sembuh. Gitu. Jadi biasanya gejala alergi tiap pagi bersihnya lebih dari 3 kali, 5 kali, bahkan puluhan, bahkan ribuan. Kalau biasanya agak lebay ya pasien, dok ribuan saya dok tiap pagi. Melernya bening, ingusnya bening, tidak kuning atau hijau berbau, ya. Kemudian gatal. Jadi suka megang-megang hidung. Mungkin tadi lihat saya sering megang hidung ya, itu karena memang otomatis untuk orang alergi sering megang hidung karena dia gatal. Ya, salah satunya itu. Kemudian matanya mata panda. Kalau kita lihat orang alergi itu matanya ada hitam, yaitu memang sudah dari sananya ada pelebaran pembuluh darah vena di daerah mata. Jadi rata-rata orang alergi matanya panda. Jadi kalau berobat ke dokter kulit ya nggak akan bisa hilang juga ya. Udah mahal-mahal nggak akan bisa hilang. Jadi kita terima aja kalau kita alergi. Caranya gimana? Menghindari. Paling tidak kalau memang kita suka kucing, silahkan menggunakan masker. Ya, yang penting nggak dicium-ciumin tuh. Tadi ada gambar, saya juga senang nyiumin kucing ya, apalagi yang lucu-lucu. Tapi ya paling nggak dielus-elus aja lah, supaya tetap bahagia. Gitu ya, Prof. Masih ada 2 penanya karena tadi ada 5. 1 Ibu, 1 duluan yang belakang ya Bu ya. Monggo. Ini sudah 5 pertanyaan karena waktunya sudah mendekati. Selamat siang, silakan. Saya Diana dari Kehutanan. Pertanyaan saya maaf Bu ya, tidak berhubungan sama kucing, tapi ini masih berhubungan dengan hewan. Jadi saya punya kebiasaan kalau pas musim buah-buahan itu ya, duren, buah apapun ya. Jadi kalau ada buah yang udah dimakan oleh musang atau codot atau apa, itu dari kecil saya punya mindset itu adalah buah yang enak gitu loh. Tapi setelah beberapa saat kemudian, apalagi pas COVID itu ada beberapa penyakit katanya yang bisa ditularkan oleh kelelawar, oleh musang. Jadi saya agak sedikit takut. Tapi di sisi yang lain saya bilang, aduh sayang enak gitu loh. Jadi sebaiknya gimana ya Bu ya? Untuk itu apa saya buang yang pas bagian yang udah digigit itu, atau dibuang sama sekali? Maksudnya jiwa ibu-ibu saya itu merasa, aduh sayang kalau dibuang semuanya. Itu pertanyaan saya Bu, terima kasih. Baik, 1 lagi yang di belakang tadi Ibu. Ya itu 1 lagi yang terakhir, silahkan Ibu. Terima kasih Bu, saya Ibu Bambang dari MIPA. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kalau dengan tiba-tiba kucing itu keracunan dan sebelum dibawa ke klinik itu ditanggulangi dengan apa? Matur nuwun, terima kasih. Keracunan makanan yang maksudnya ya Bu ya? Mungkin ada tetangga itu racun tikus. Mungkin itu racun tikus atau racun apa. Soalnya saya pernah punya kucing itu dengan tiba-tiba langsung muntah-muntah, lemas, dan itu tidak terkendali, dibawa ke dokter sudah terlambat. Terima kasih. Tidak sengaja makan atau apapun yang beracun. Silakan Prof. Ada 2 pertanyaan tadi dari Bu Diani Kehutanan dan Bu Bambang MIPA. Ibu Diani dari UP Kehutanan ya. Nah, ini sama Ibu ya. Kita jiwa ibu-ibunya itu sayang gitu loh. Ini buah enak-enak kok dimakan ya. Sama codot. Nah, yang dimakan oleh codot itu pasti manis ya. Karena apa? Codot itu pinter, punya insting. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana ini? Boleh dimakan atau enggak? Ya, kalau mau aman 100% enggak usah dimakan. Nah, tapi kalau pengen ya, lah ini kan yang digigit cuman dikit ya. Kan sayang gitu ya. Jadi boleh ya. Itu kan kalau buah itu nanti ada resiko virus Nipah misalnya ya.
Terus ya macam-macam virus bisa dibawa oleh si codot ya. Nah itu ya. Nah kalau memang yang dimakan sedikit masih ada banyak ya buahnya itu bisa diiris yang tadi yang masih utuh aman. Nah itu bisa diperlakukan demikian Ibu. Jadi nanti harus diiris sedemikian rupa. Tapi jangan nanti kita megang yang tadi ya, yang sudah sudah digigit tadi ya. Nanti upayakan gimana caranya lah supaya itu tuh tidak nyenggol ke sana begitu Ibu ya. Tapi pada prinsipnya kita berhati-hati begitu ya. Ada risiko, tapi kalau toh mau itu harus dibersihkan dulu yang bagian tadi, baru yang bagian yang tidak termakan oleh codot itu yang dimakan kita. Kira-kira begitu Ibu. Semoga bisa menjawab ya. Kalau ditanya ada risiko, ada risiko. Makanya itu tadi ambillah yang masih baik, yang nggak baik nggak usah gitu. Yang kedua tadi dari Bu Bambang MIPA juga. Mungkin ditambah sedikit tadi ya, yang buah tadi itu saged dicuci ya Ibu. Tadi habis di ini kalau nggak lengkap nanti malah ada yang salah ya. Jadi dikuliti, kemudian dicuci dengan air yang mengalir ya Ibu ya, jangan air yang tidak mengalir. Dikupas ya. Kebetulan kalau itu buahnya buah seger langsung didahar. Tapi kalau sesuatu yang harus dimasak, misalnya apa nih, sukun ya, sukun itu kan kadang dimakan codot juga. Nah itu bisa digoreng misalnya atau di apa itu direbus misalnya seperti itu. Ngaten ya Ibu ya, sudah bisa di ini. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan keracunan. Nah ini ibu-ibu sekalian, memang kadang kita itu di perumahan banyak tikus ya. Nah kemudian kita mau membasmi tikus, kemudian memberi racun tikus. Nah racun tikus jangan ditaruh sembarangan. Karena apa? Nanti karpe mau besangi tikus, tapi yang makan si anabul. Nah ini jadi masalah ya. Kemudian gimana caranya kalau sudah demikian ya? Mungkin nambah sedikit. Kucing itu tidak hanya keracunan oleh satu tadi pakan tikus ya, racun tikus, tapi juga keracunan bunga-bunga yang ibu-ibu tanam di sekitar rumah ibu-ibu. Misalnya, aduh jenenge apa ya? Nggak hafal bunga ya. Bunga jam 4 sore. Ya, jadi bunga-bunga tertentu ibu-ibu itu beracun bagi kucing. Ya, bentuknya yang bulat-bulat dolar itu ibu-ibu, dolar yang bulat-bulat hijau itu bisa berbahaya bagi kucing. Kemudian ada lagi bunga yang sering ditanam di rumah kita, apa namanya? Apa ya? Aglonium apa ya? Aglonema itu beberapa beracun bagi kucing. Jadi nanti kalau kucing kita main, dia makan ya bunga-bunga itu ya, itu dia bisa keracunan. Nah, kalau yang keracunan terkait dengan tanaman itu butuh waktu lama. Sehingga kalau nanti ketahuan kucingnya makan daun itu, lah ini kok terus ngiler, langsung bawa ke klinik ya toh, cepat ya. Itu ya ibu-ibu, karena ndak ada ini antidota yang di rumah tuh ndak ada. Nah, nanti kalau di klinik nanti bisa ditolong ya, dicarikan antidotanya, maksudnya anti racunnya itu apa begitu. Nah, kalau racun tikus itu biasanya cepat ibu-ibu. Kenapa? Di dalamnya racun tikus itu biasanya organofosfat. Organofosfat itu begitu dia makan ya, dia langsung apa ini? Ludahnya itu ndeler terus, itu ngiler ya, ngiler, kemudian dia kejang-kejang, kemudian dia langsung sesak napas, kemudian kucingnya meninggal. Nah memang kalau yang kena racun tikus itu meskipun dibawa ke klinik pun mungkin tidak tertolong ibu-ibu, karena
ini merusak semua organ yang ada di tubuh, di gastrointestinal ya, kan dia dimakan tuh. Nah kemudian kena sarafnya, nah sehingga tidak bisa tertolong. Apa pencegahannya? Kalau kepingin yang dibunuh apanya tadi? Tikusnya, bukan anabulnya. Sehingga kalau memberi racun tikus boleh, tapi ngumpet. Tikusnya ada di mana biasanya ibu-ibu? Di gorong-gorong itu loh yang di bawah meniko, apa namanya itu? Gorong-gorong yang untuk air meniko ya ibu-ibu yang depan rumah meniko. Lah itu taruh di dalam sana. Nanti tikusnya makan itu. Nah, racun tikus yang zaman sekarang ajaib loh. Kalau dimakan tikus, dia mati kejang-kejang, kering sendiri, jadi nggak bau. Nah, kalau zaman dulu begitu dimakan tikusnya mati di mana? Di atas, baunya luar biasa. Nah, berarti ibu-ibu kata kuncinya adalah pasang racun tikus untuk si tikus tidak sampai kena jangkauan si kucing. Ngaten nggih? Karena memang itu antidotanya itu biasanya apa namanya harus ke klinik yang mungkin agak jauh ya, tapi in case ibu-ibu melihat ini kejang-kejang, langsung dibawa diupayakan meskipun kecil kemungkinannya, begitu ya ibu-ibu ya, karena ini racun yang sangat mematikan. Ngaten, terima kasih, moga-moga sudah bisa menjawab. Terima kasih Prof. Ida, saya rasa sudah terjawab 5 pertanyaan dan nanti kelima-limanya mendapat hadiah door prize karena pertanyaannya menarik ya Prof ya. Saya simpulkan bahwa bagi ibu-ibu yang memelihara kucing diharapkan memang sebersih mungkin ya hidup kita. Kemudian jangan lupa yang berobat itu jangan kitanya aja nih sebagai manusia, tapi kucing juga dibawa untuk berobat, kontrol ya, kontrol rutin ya. Sebelum saya tutup, saya punya pantun. Tolong dicakepin ya. Saya closing dulu nih. Oh silahkan. Monggo ada take home message dari Prof dulu, silahkan. Iya. Ibu-ibu semuanya terkait dengan anabul. Anabul itu membawa kebahagiaan bagi kita semuanya. Jadi tema hari ini sangat luar biasa, sangat apresiasi untuk ibu-ibu semua. Tepuk tangan ibu-ibu semuanya. Oke. Jadi tema yang sangat luar biasa ini sangat kita apresiasi dan inilah kita ya. Hewan peliharaan sehat, keluarga bahagia. Itu merupakan kata kunci yang sekarang ini sedang luar biasa, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Semuanya sepakat bahwa hewan peliharaan sehat, keluarga bahagia. Maka insya Allah nih DPW untuk UGM semuanya sehat Dharma Wanita Persatuan UGM ya. Semuanya sehat dengan anabulnya bebas dari toksoplasmosis. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Matur nuwun. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini karena kelebihan adalah dari Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup dengan pantun. Makan siang dengan ketupat, minumnya es jeruk manis, pelihara kucing hati terpikat, hidup pun jadi lebih harmonis. Saya tutup, saya Dr. Kamelia dan Prof. Ida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Ida Cahayati dan Ibu Dr. Kamelia Herdini atas pemaparannya yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator. Kami mohon kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Gadjah Mada, Ibu Indun Dewi Puspita Arif Setiawan untuk menyerahkan sertifikat.